Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, kita kembali juga dalam program Study Abroad Around the World. Dan hari ini kami sudah terhubung dengan Mas Igor Pramono Suryo, Kepala Departemen Kepemudaan dan Pendidikan dari PPI Jerman. Halo Mas Igor. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Di sana jam berapa, Mas? Jam 7:30. Oh, jam 7:30. Berarti selamat pagi dan selamat siang dari Indonesia untuk Mas Igor nih hari ini. Mas Igor, hari ini kan kita bakal ngomongin tentang studi di Jerman. Nah, Mas Igor sendiri ini saat ini sedang menempuh studi apa di sana? Aku sekarang lagi studi bachelor S1 di jurusan sosial ekonomi. Oke, nah buat Mas Igornya sendiri nih, kenapa sih milih Jerman sebagai negara tujuan buat belajar? Kalau aku pribadi soalnya kalau Jerman terkenal ya karena biaya kuliahnya lebih lebih murah dibanding negara-negara lain. Terus kalau aku pribadi karena dulu kakak-kakakku juga kuliah di sini, jadi aku milih opsi yang lebih familiar aja. Oke, tapi kalau di Mas Igor sendiri di sana scholarship atau mandiri? Aku berangkat mandiri. Oh, berangkat mandiri. Nah, Mas Igor, kenapa sih kan banyak juga ya mahasiswa Indonesia nih yang pergi ke Jerman? Tadi selain karena dia ini adalah salah satu negara dengan biaya kuliah yang lebih murah dibandingkan negara lainnya, apa sih yang jadi daya tariknya Jerman nih? Kenapa orang-orang tuh pilihnya ke sana sih? Kalau menurut aku kebanyakan dari yang aku tanya teman-teman sih kebanyakan karena biaya murah ya. Terus mungkin karena bisa dibilang semua universitasnya nggak punya standar yang berbeda gitu. Jadi kayak mau di kota manapun bisa dibilang universitasnya punya kualitas yang sama. Jadi teman-teman di sini kalau keterima di universitas mana gitu nggak takut kalau misalnya masuk ke dalam tanda kutip universitas yang jelek kayak gitu. Nah, untuk di sana sendiri sebenarnya program yang memudahkan mahasiswa nih kayak beasiswa gitu atau mungkin ada program-program lainnya itu ada apa aja sih Mas? Beragam kan katanya ya kalau di sana ya? Iya ada banyak. Ada banyak banget, ada dua jenis, ada yang dari program dari luar negeri yang buat kirim mahasiswa ke Jerman, ada juga yang dari pemerintah Jerman dalam negeri. Tapi kayaknya relevan buat pendengar Indo yang dari luar negeri ya. Uh, yang paling terkenal tuh salah satu itu Erasmus yang dari Uni Eropa. Jadi itu programnya dia nge-pool beasiswa-beasiswa di universitas keliling Eropa. Salah satu negara yang sering dikasih mahasiswa itu di Jerman. Terus kalau kita daftar ke Erasmus nanti kita dibantu gitu. Ntar kalau misalnya lolos jadi awardee, nanti kita di-assign di salah satu universitas di Eropa kayak gitu. Ada juga ISMA yang dari Indonesia, itu juga mirip-mirip sama Erasmus gitu. Terus kalau misalnya ya teman-teman dari familiar mungkin LPDP itu juga, tapi LPDP kayak kebanyakan buat S2. Kalau dari Indonesia, satu lagi dari Jermannya buat mahasiswa luar negeri untuk berangkat ke Jerman tuh DAAD. Oke, gitu. Nah, Mas Igor nih, kalau di Jerman sendiri, kalau dilihat ya dari data teman-teman PPI, yang lagi jadi tren untuk jurusan yang dipilih nih sama mahasiswa Indonesia tuh apa sih di sana? Kalau di Jerman dari dulu selalu jurusan teknik sih, teknik mesin, Tetap teknik teknik masih sipil. nomor satu ya. Iya, Tapi ada yang peningkatannya signifikan nggak? Karena setelah aku melihat nih ada satu influencer Indonesia yang kuliah di Jerman juga dan dia tuh ambilnya teknologi kecantikan, kimia. Itu naik juga nggak tuh di sana? Karena di sini banyak yang lirik tuh jadinya. kalau buat pengecualian selalu ada ya. Mungkin kayak jurusan-jurusan manajemen juga mulai banyak yang kuliah itu di sini. Tapi masih didominasi sama mahasiswa teknik sih. Nah, untuk PPI Jerman sendiri ini ada nggak sih program atau fasilitas yang dilakukan untuk teman-teman yang mau belajar ke sana? Ada, kebetulan banget nanti tanggal 19 Mei, berarti hari Minggu ini, kita ada webinar online tentang Scholarship Day. Itu kita tadi ada pembicara dari award dari LPDP dan Erasmus sama ada program officer dari DAAD. Jadi kita bakal bahas spesifik masing-masing tentang kayak gimana sih pengalamannya jadi awardee di
institusi beasiswa masing-masing, terus gimana cara dapatnya. Terus nanti juga rangkaian acaranya belum selesai. Setiap minggu setelahnya kita bakal ada masing-masing ngebahas tentang jenjang studi di Jerman. Salah satunya bachelor sama master. Jadi kalau ini teman-teman ada yang tertarik untuk kuliah di Jerman bisa ikut webinarnya. Nah, tapi sebelum ikut webinarnya nih mungkin yang udah nungguin karena hari ini Mas Igor hadir. Proses untuk daftar sendiri belajar di Jerman itu syarat-syaratnya itu yang harus dilakukan apa sih Mas? Sama yang satu lagi paling penting nih biasanya kalau teman-teman yang mau belajar di luar negeri tapi negaranya bukan penutur bahasa Inggris. Wajib bisa bahasa Jerman nggak? Um, Tergantung sih, bisa dibilang sebagian besar perlu bahasa Jerman. Jadi kan kalau buat berangkat sebenarnya kalau buat misalnya ngajuin visa ya, yang penting kan udah punya uh, penerimaan di universitas ya, udah surat penerimaannya. Jadi buat dapetin itu syaratnya berbeda-beda. Kalau buat kebanyakan pelajar Indonesia yang SMA, kita harus ngikutin penyetaraan nama student collect. Nah buat itu kita harus bisa bahasa Jerman minimal. Kalau pas aku berangkat masih B1, aku dengar-dengar sekarang udah B2. Jadi minimal harus bisa itu buat dapat surat undangan untuk ujian masuk student collect. Tapi ada juga beberapa sekolah di Indonesia yang menerapkan kurikulum internasional ya. Biasanya itu bisa langsung dipakai buat daftar masuk kuliah kayak gitu. Oke, jadi yang paling penting LOE-nya dulu ya sama dilihat ini ya, dilihat persyaratannya dulu. Nah, untuk teman-teman juga sih Disa yang datang ke sana, kira datang nih masih mandiri, tapi mau cari beasiswa di tengah-tengah itu bisa nggak sih, Mas? Bisa. Jadi kalau dari pemerintah Jerman sendiri juga nyediain beasiswa. Kalau misalnya buat mahasiswa yang berprestasi di universitas masing-masing ya. Jadi kadang kalau di awal tahun tuh suka dikirim email gitu dari email kampus buat daftarin diri. Misalnya kalau merasa nilainya bagus, itu nanti biasanya dapat potongan harga biaya sekolah atau dapat uang. Aku kurang tahu sih dapat apa. Soalnya aku belum pernah dapat beasiswa dari pemerintah Jerman, tapi ada itu beberapa temen aku yang dapat beasiswa dari pemerintah Jerman. Oke, nah waktu untuk teman-teman juga nih ya, banyak yang selalu jadi rasa penasaran adalah gimana sih caranya menyesuaikan diri dengan budaya sama sistem pendidikan di sana. Kalau Mas Igor sendiri dari pengalamannya gimana nih, Mas? Kalau buat aku yang paling berat adalah belajar pakai bahasa Jerman sih. Karena walaupun dari berangkat udah B1, tapi kalau dari aku pengalaman pribadi kayak baru mulai belajar bahasa itu pas sudah sampai dan menggunakan bahasanya sehari-hari. Jadi Nah, buat aku mungkin beberapa tahun pertama itu 50% nggak ngerti belajar apa. Jadi banyak harus ngulang di rumah sambil buka kamus kayak gitu. tapi kalau untuk culture belajarnya sendiri di sana tuh mengejutkan nggak? Kalau culture, aku nggak tahu ya, aku belum pernah kuliah di Indonesia apa maksudnya, jadi aku nggak tahu kayak gimana kebiasaan mahasiswa Indonesia belajar. Tapi aku kalau di sini kebanyakan ngerjain sendiri, maksudnya belajar sendiri. eh Mungkin kalau misalnya bareng-bareng itu kalau misalnya ada kerja kelompok aja kayak gitu sih kalau aku dari culture belajar ya. Untuk kayak misalnya kompetisinya gitu di sana sangat-sangat kompetitif kah atau justru yang santai-santai aja? Ya lihat aja nanti hasilnya gimana santai-santai tapi tiba-tiba bagus atau gimana gitu bisa diceritain nggak Mas? Kalau aku, dan aku pribadi aku rasa juga karena di Jerman kecenderungannya masyarakatnya individualis ya, jadi kayak nggak banyak yang merasa harus lebih baik dari satu sama lain, kayak lebih ke berjuang sebisanya aja. Jadi gak sih, aku nggak merasa terkejar juga untuk lebih berkompetisi sama teman-teman kuliah aku. Nah kalau untuk sekarang kan bachelor degree nih Mas Igor. Untuk peluang karirnya sendiri nih kalau lulusan S1-nya bachelor degree di sana itu seperti apa? Sebenarnya baik lagi ke jurusan yang diambil ya, kebanyakan jurusan uh, kalau secara umum memang Jerman sekarang kan lagi nyari pekerja ya, jadi kebanyakan regulasi-regulasi tentang pekerja dari non EU itu banyak dipermudah. Jadi menurut aku sekarang buat lulusan S1 pun sebenarnya cukup besar peluangnya, tapi itu balik lagi tergantung kayak gimana nilainya pas kuliah atau pada pengalaman organisasi apa. Juga jurusannya juga sangat
mempengaruhi sih sebenarnya. Tapi secara umum menurut aku lumayan bagus untuk peluang lulusan S1 buat lanjut kerja di Jerman. Oke, nah ini terakhir sih ya Mas Igor ya. Ada tips nggak nih buat teman-teman mungkin adik-adik yang baru mau lulus SMA lagi mempersiapkan diri mau masuk kuliah, mau mencoba untuk daftar kuliah di Jerman mungkin itu ada tipsnya nggak? Mungkin banyak cari informasi aja. Kebanyakan informasi juga kalau dari pengalaman pribadi aku cuma bisa didapetin dengan bahasa Jerman. Jadi kalau misalnya sekalian belajar bahasa Jermannya, sekalian mencari informasinya, soalnya buat daftar mandiri ke Jerman itu nggak susah, tapi memang banyak banget yang harus diperhatiin dan harus teliti. Itu sih. Oke, sama satu lagi nih mungkin ya, Mas Igor mungkin bisa kasih share tips-tipsnya belajar bahasa Jerman karena nanti kan biasanya butuh sertifikasinya juga kan sebelum Ya. berangkat gitu. Ada nggak nih yang mau di-share tentang belajar bahasa Jermannya dulu? Mungkin ya buat teman-teman yang baru mau mempersiapkan. Kalau aku pribadi dulu pas belajar banyak nonton konten dari berbahasa Jerman sih biar tahu kayak bahasa sehari-harinya kayak gitu-gitu kan gak ada ajaran ya kalau di tempat les. Tapi kalau buat sertifikasinya banyak expose aja sama bahasa ya baik secara audio ataupun secara membaca juga kayak gitu. Oke, nah untuk tahu lebih lanjut nih teman-teman pendengar Voice of Indonesia juga tadi ya Mas Igor udah sebutin ada acaranya dari PPI Jerman tanggal 19 nanti ya Mas Igor ya. Benar, yang tanggal 19 Mei. Ya boleh dipromosin lagi nih sekalian buat pendengar Voice of Indonesia. Oh boleh ya. Jadi dalam rangkaian acara Set Your Goal dimulai tanggal 19 Mei kita PP Jerman mengadakan Scholarship Day yang dihadiri sama awardee dari LPDP dan Erasmus dan program officer dari DAAD. Acaranya mulai jam 2, kira-kira selesai jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Jadi buat teman-teman, buat informasi lebih lanjut bisa lihat di Instagram PP Jerman, itu ada postnya. Terus nanti tungguin lagi post-post selanjutnya, soalnya kita masih ada banyak rangkaian yang mau ngebahas jenjang-jenjang pendidikan selanjutnya di Jerman. Kayak Oke, gitu. Mas Igor, terima kasih banyak waktunya pagi hari ini. Selamat Terima kasih banyak. beraktivitas Terima kembali. kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, itu tadi pendengar Study Abroad Around the World kali ini dalam episode bersama dengan PPI Jerman. Nah, kira-kira minggu depan akan ada teman-teman dari mana lagi? Kita tunggu minggu depan ya pendengar hanya di Study Abroad Around the World. Voice of Indonesia.